Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 30 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini geng Cakar Pink juga dia akan mengajak Nana untuk mencari Junior. Dan di sini dia juga akan menemui preman yang suka menculik Junior. Lalu Nana juga dia pergi, pas mau dia pergi dia juga ganti pakaian dulu. Singkat cerita di sini juga Nana juga dibawa untuk ganti pakaian. Lalu pas di sini dia sudah mengganti pakaian dan dia juga mau berangkat untuk menuju ke suatu tempat untuk menemui preman yang suka menculik bayi. Tiba-tiba datanglah Dewi. Lalu Dewi juga dia menghampiri mereka semua. Lalu di sini Dewi juga dia ngomong kepada Nana, "Nah, kamu mau kemana?" kata Dewi kepada Nana. Di sini Nana juga menceritakan semuanya kepada Dewi dan terlihat Dewi juga di sini sangat marah ke rombongan geng Cakar Pink ini. Lalu terlihat Nana juga dia ngomong lagi kepada Dewi, "Kamu jangan ikut campur, jangan menghalang-halangi saya," kata Nana kepada Dewi. Lalu Dewi juga dia mengasih tahu kepada Nana, "Kamu itu belum ada persiapan, kamu harus ada persiapan dulu," kata Dewi kepada Nana. Singkat cerita mereka juga Cakar Pink sama Nana juga dia dibawa ke tempat latihannya Dewi. Di sini sampailah ke tempat untuk pelatihan Dewi. Di sini Nana juga dia dikasih baju untuk ganti pakaian untuk dilatih oleh Dewi, yaitu dilatih karate. Di sini juga Nana juga mengambil pakaian itu dan dia juga langsung mengganti pakaian. Singkat cerita pas dia juga sudah mengganti pakaian dia juga langsung dilatih karate oleh Dewi. Di sini memang Nana juga cerdas, dia juga nggak lama kemudian dia juga sudah bisa untuk melawan preman-preman itu. Lalu di sisi lain terlihat di sini di kafe di mana Junior berada terlihat yang punya kafe itu juga dia akan pergi untuk belanja ke pasar. Lalu dia juga menitipkan Junior itu ke tetangga sebelah dan di sini yang dititipkan itu juga karena dia sangat panik ke Junior nangis terus. Tiba-tiba suaminya datang karena Junior hilang. Di sini dia juga menerima telepon dari seseorang yaitu dari Mr. Alligator. Di sini dia juga sangat panik dan dia juga membohong kepada Mr. Alligator. Di sini terlihat dia juga langsung datang lagi kepada Pak Fajar dan Pak Fajar juga dia pergi untuk membantu mencari Junior. Lalu di sisi lain terlihat di sini di rumahnya Neratu di sini Bupara juga Tante Meli sama Silvia dan Sukati juga akan berbuat sesuatu yaitu akan memasang fotonya Junior di jalan-jalan. Di sini juga Tante Merin juga akan membantu Bupara dan Bupara juga dia setuju Tante Merin untuk membantu mencari Junior. Singkat cerita di sini Tante Merin juga dia pergi dari rumahnya Neratu. Lalu terlihat di sini yang punya kafe juga suaminya yang lagi panik karena Junior yaitu yang dititipkan oleh Mr. Alligator. Dia sangat panik. Tiba-tiba datanglah istrinya pulang dari belanja. "Kamu kenapa mas?" kata istrinya. Lalu dia juga menceritakan bahwa Junior hilang, tapi namanya bukan Junior, dikasih nama lagi sama yang punya kafe itu adalah Boy. "Kamu jangan panik karena saya titipkan kepada tetangga sebelah," kata istrinya. Singkat cerita di sini yang dititipkan bayi juga di sini datang dan bayi itu juga Junior juga dikasihkan kepada yang punya kafe itu. Lalu orang ini juga sudah mengasihkan bayinya lagi, dia juga langsung pergi dari kafe itu. Tiba-tiba di sini pas yang punya kafe sudah lagi menggendong Junior, datanglah Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia sangat senang karena Junior yaitu bayi yang punya kafe itu padahal itu Junior, dan Pak Fajar juga dia pergi dari kafe itu. Lalu yang punya kafe itu juga dia langsung memoto Junior untuk dikirimkan ke Mr. Alligator. Lalu di sisi lain terlihat si Ken Kelvin yang lagi di mobil sama si Tangkurak si Nurus si Firska, dia menerima telepon dari anak buahnya. Lalu anak buahnya si Ken Kelvin juga dia menceritakan semuanya kepada si Ken Kelvin bahwa saya diserang oleh tim
geng Cakarping itu karena dia menyangka saya menculik Junior. Lalu di sini si Kelvin juga dia marah-marah dan terlihat si Nurul Tunjung si Priska juga mengasih ide bahwa kita menculik Lula aja, kata si Nurul Tunjung si Priska kepada si Kelvin. Singkat cerita si Kelvin juga di sini mengejar sebuah angkot yang di dalamnya ada Lula dan angkot juga dihadang dari depan oleh si Kelvin. Dan singkat cerita Lula juga ditarik mau dibawa kemana, tapi dia diselamatkan oleh Dewi. Singkat cerita Dewi juga bisa menyelamatkan Lula dan Dewi juga ditanya sama Lula, kemana Mas Pasha? Kata Lula kepada Dewi, kok kamu tidak sama Mas Pasha? Lalu di sini juga Dewi juga menceritakan kepada Lula, Pasha sudah pergi sama si Alia si Latel, dia pergi duluan, kata Dewi kepada Lula. Pas Lula sudah mengatakan semuanya kepada Lula, di sini juga Lula juga sangat marah kepada Pasha. Singkat cerita Dewi juga dia mengantarkan Lula ke rumahnya. Lalu di sisi lain di sini terlihat Pasha sama si Alia Siatul juga dia sampailah ke rumahnya. Pasha tidak sadar bahwa di rumah sudah ada istrinya. Lalu si Alia Siatul juga dia tiba-tiba dia kakinya nyoledat dan hampir jatuh. Dia juga langsung sigap. Pasha juga menangkap si Alia Silater. Lalu si Alia Silater juga dipeluk oleh Pasha. Pas Pasha lagi memeluk si Alia Silater, tiba-tiba Lula membuka pintu dan keluar. Lula juga sangat marah dia juga kepada Pasha. Singkat cerita Lula juga langsung pergi meninggalkan Pasha sama si Alia Silater. Pasha juga dia berusaha mengejar Lula, tapi Lula langsung masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah itu. Di sini terlihat Pasha juga bikin kesalahan besar karena dia di depan matanya Lula dia memeluk si Alia si Hilater. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar dia yang lagi mencari Junior di sini dia sama Mbak Lia, tiba-tiba dia menerima telepon dari Tante Merlin. Lalu Tante Merlin juga di sini menceritakan semuanya kepada Pak Fajar bahwa dia pengen ketemuan di sebuah kafe. Singkat cerita di sini Pak Fajar juga sudah menerima telepon dari Tante Merlin, dia juga ngomong kepada Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga diajak ketemuan sama Tante Merlin. Tadinya Mbak Lia juga dia tidak mau ketemu sama Tante Merlin, tapi Pak Fajar juga bisa menyadarkan Mbak Lia. Singkat cerita Mbak Lia juga ikut sama Pak Fajar untuk ketemu sama Tante Merlin di sebuah kafe. Singkat cerita sampailah ke sebuah kafe. Di sini juga Tante Merlin juga sangat senang karena Mbak Lia sudah baikan lagi sama Pak Fajar dan dia juga akan melangsungkan dia pernikahannya itu akan rujuk kembali. Singkat cerita Tante Merlin juga dia mengasih tahu rencananya dari keluarga Buana, yaitu dari para Buana untuk memasang foto di pinggir-pinggir jalan. Lalu di sisi lain di sini Dewa juga sampailah ke kontrakannya sambil dia membuka jaketnya dia memanggil-manggil Nana, tapi Nana tidak ada dan Dewa juga sangat marah-marah. Lalu Dewa juga mengambil HP, pas dia mau menelepon Nana tiba-tiba dia dikagetkan dengan banyak suara motor di luar. Lalu ternyata ini adalah rombongan geng Cakarping, yaitu dia mengantarkan Nana ke kontrakannya. Singkat cerita di sini Dewa juga langsung dia juga keluar. Pas keluar dia sangat kaget karena ada rombongan Cakarping. Lalu Dewa juga dia marah kepada rombongan Cakarping dan di sini rombongan Cakarping juga di sini menjelaskan semuanya dan menceritakan semuanya bahwa Nana sudah mencari Junior dan saya juga sudah menemui preman-preman anak buahnya si Kelvin. Ternyata di sini Dewa juga sangat marah kepada geng Cakarping itu. Lalu terlihat di sini Nana juga langsung gak banyak basa-basi karena Nana lemas, dia juga langsung digendong oleh Dewa. Lalu Dewa juga dia menyuruh pulang kepada rombongan Cakarping. Lalu Dewa juga langsung masuk ke dalam dan Nana juga langsung ditidurkan di kasur. Pas dia menidurkan Nana, tiba-tiba dia tidak sengaja langsung nyelontot, dia juga mengecup pipinya Nana. Lalu Dewa juga dia ngomong sama Nana, kamu jangan geer dulu, saya tadi tidak sengaja, kata Dewa kepada Nana. Enggak apa-apa mas, walaupun sengaja juga karena kan saya istri kamu, kata Nana sambil tersenyum kepada Dewa.
Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balolobati soledat, Mimin mohon maaf. Dan juga bila mana ada suara-suara terdengar di luar karena ini lagi hujan, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.